Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengalahkan Salem Moreno, perubahan besar terjadi di Outskirt. Beberapa kekuatan disingkirkan dan beberapa yang berada di balik bayang-bayang tercium. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5885 sampai 5889. Chapter 5885. Kakak senior, kamu telah membayar terlalu banyak untuk kekuatanmu. Conrad Serai bergumam dengan penuh semangat saat ini. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk menatap Harvey York dan membuat gerakan memotong tenggorokannya. Dia tampaknya sangat percaya bahwa Harvey York pasti akan mati kali ini. Majulah, kata Harvey York ringan. Detik berikutnya, sosok Salem Moreno bergerak dengan cepat dan muncul di depan Harvey York dengan tenang. Tapi ketenangan seperti inilah yang membuatnya benar-benar menakutkan. Dalam persepsi semua orang, tubuh Salem Moreno sepertinya menghilang. Dia meninju ke Harvey York dan menutupi semua pergerakannya. Kekuatan pukulan yang dilontarkannya dapat menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, Salem Moreno menyelipkan tangan kirinya dan menarik senjata api dari pinggangnya. Seiring dengan pukulannya, dia juga menarik pelatuk senjatanya. Sulit membayangkan bahwa seorang master seperti Salem Moreno bisa begitu tak tahu malu. Tidak apa-apa untuk menggunakan obat-obatan, tetapi dalam konfrontasi hidup dan mati seperti itu, dia langsung menggunakan senjata api. Saat semua orang menonton adegan ini, hati mereka menjadi dingin, dan mereka semua merasa bahwa Harvey York ditakdirkan untuk mati dengan menggenaskan. Colby Thompson tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak. Hati-hati! Ernest Ray tanpa sadar berkata. Tuan York. Kiren Petler mengertiakan gigi. Tidak tahu malu. Hanya Conrad Serai yang tertawa senang. Sejak zaman kuno, raja yang sukses menggunakan senjata untuk mengalahkan bajak laut. Mengapa tidak? Dor. Senjata api di tangan Salem Moreno jelas dibuat khusus. Itu adalah jenis senjata api yang khusus ditujukan untuk ahli seni bela diri. Saat pelatuknya ditarik, peluru timah perak mengarah di antara alis Harvey York dalam lintasan yang aneh. Peluru perak untuk pembaptisan. Harvey York sedikit terkejut. Tanpa diduga, kamu juga memiliki barang-barang dari takhta suci barat. Hanya saja, itu tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Harvey York meniupnya dalam satu napas. Wush! Peluru timah yang ditembakkan saat itu, tiba-tiba berhenti dan berbalik terbang ke arahnya. Ekspresi Salem Moreno berubah, dan dia secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Tapi sayangnya, peluru timah itu sudah mendarat di antara alisnya. Wajah Salem Moreno menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia terhuyung mundur, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Dia tidak bisa mempercayainya, Harvey York bahkan tidak bergerak sama sekali. Dan hanya dengan satu napas, dia meledakkan kekuatannya. Apa yang tidak diharapkannya adalah bahwa Harvey York memberi dirinya 3 kesempatan. Tapi apalagi membuat komebak, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Penonton tiba-tiba terdiam dan suasana menjadi hening seketika saat mereka melihat Salem Moreno yang terhuyung-huyung ke belakang. Meskipun semua orang tahu bahwa kekuatan Harvey York pasti menggetarkan bumi. Tapi kekuatannya benar-benar tak terduga. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya mengambil napas dan pertempuran sudah berakhir begitu saja. Selain itu, Salem Moreno juga dihapuskan. Adegan ini sangat luar biasa. Maaf, aku seharusnya tidak menggunakan napas ini. Ini harusnya adalah serangan diam-diamkan. Harvey York berbicara lagi. Kalau begitu, itu masih tidak masuk hitungan. Kita bisa mulai lagi dari awal. Hoe. Salem Moreno akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia memuntahkan seteguk darah dan langsung jatuh ke tanah. Banyak orang tercengang menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, kesan semua orang tentang seni bela diri langsung ditumbangkan. Di mata semua orang, Salem Moreno yang begitu kuat, benar-benar seperti lalat di depan Harvey York. Bisakah dia dikalahkan hanya dalam satu napas? Ini. Mulut Harlan terbuka lebar, dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Chapter 5886. Melihat Salem Moreno merosot di tanah, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya. Dia kemudian melirik ke sekeliling lapangan, dan berkata dengan ringan. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung denganku? Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Hati Billy Higg bergetar. Mulut Wesley Cobb terbuka sangat lebar sehingga bisa meletakkan sebutir telur di dalamnya. Dia sangat menyesalinya. Ketika dia pertama kali melihat Harvey York, mengapa dia tidak berlutut saja? Tubuh Conrad Serai melunak, dan dia langsung merosot ke tribun. Tidak ada orang lain di hatinya, hanya keputusasaan dan keengganan yang tak ada habisnya. Mati. Kakak senior Salem Moreno mati begitu saja seperti ini. Terlebih lagi, ketika sudah menggunakan kartu trufnya, dia mati seperti ini.
Orang seperti itu, bahkan jika gurunya, Hendrik Hik muncul, belum tentu dia bisa mengalahkannya. Wajah Konrad Serai bercampur dengan kesengsaraan dan kekaguman. Tidak heran Lennon Serai sangat menghormati Harvey York, dia akhirnya bisa mengerti. Hanya Ernie Serai yang mengangkat dadanya dan mengangkat alisnya saat ini. Baru saja, keluarga Serai dipermalukan, sehingga orang-orang sangat arogan terhadap keluarga Serai. Mulai saat ini, keluarga Serai di Outskirt adalah satu-satunya keluarga yang berada di langit. Harvey York, Tuan Muda York. Tidak heran Kiren Petler tidak berharga di matamu. Juga, dengan kekuatan seni bela diri seperti milikmu, aku khawatir di negara warrior, hanya Kaisar Agung yang bisa bersaing denganmu. Hanya markis belaka, tetapi aku ingin memberimu pelajaran. Pada saat ini, Kiren Petler duduk dengan lemas, dan seluruh tubuhnya terus-menerus merosot. Dia ingat penghinaannya dan pelajaran yang diajarkan kepada Harvey York sebelumnya. Orang seperti Kiren Petler adalah orang yang merasa paling tahu. Di depan Harvey York, dia bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk mengagumi punggungnya. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Meskipun dia mempermalukan Salem Moreno, tetapi dia juga sudah menyinggung Hendrik Hik. Tetapi bagi orang lain, karakter seperti Salem Moreno mungkin seperti dewa di langit. Tapi di mata Harvey York, itu hanya serangga kecil yang hanya bisa melompat-lompat. Selain budidaya seni bela diri, ia bahkan telah mencapai puncak dewa perang yang dapat mengejar jalan kesatuan manusia dan alam. Yang lain, apa yang mereka hitung di matanya? Mata Harvey York menyapu dan jatuh pada sekelompok orang besar di platform tinggi. Menghadapi tatapan acuh tak acuh Harvey York, sekelompok tokoh besar menundukkan kepala. Bahkan Colby Thompson dari keluarga Thompson di Welsing juga menundukkan kepalanya. Hanya Konrad Serai yang tampak pucat dengan matanya yang linglung saat ini. Ketika dia merasakan tatapan Harvey York, dia tersenyum sedih dan berkata, "Tuan Muda York, lenyapkan aku." Harvey York maju selangkah dengan tangan di punggungnya. Dia berjalan ke platform tinggi dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan senyum main-main, "Apakah kamu juga tahu bahwa kamu memang pantas mati?" Konrad Serai menggigil dan berkata, "Sebagai orang dari negara H, aku sudah berteman dengan musuh asing dan melupakan nenek moyangku. Hari ini kamu sudah bisa menyapu perbatasan, itu saja. Jika kamu tidak melenyapkanku, Hendrik Hik juga tidak akan membiarkanku hidup." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu tahu kamu pantas mati, maka bunuh diri saja. Aku akan meminta belas kasihan untukmu dan menguburmu di tepi makam leluhur keluarga Serai." Konrad Serai menjadi lemah dan berlutut di tanah. Dia ingin berdiri tetapi merasakan susah untuk bergerak. Chapter 5887. Ada keheningan di lapangan. Bahkan jika orang-orang besar yang hadir enggan mengakuinya, faktanya Harvey York menyapu penonton malam ini. Mulai saat ini, dia memiliki keputusan terakhir di Outskirt. Kiren Petler menghela napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan gemetar sebelum membungkuk ke arah Harvey York dan berkata, "Tuan Muda York, dalam pertempuran hari ini di arena, aku akan menghormatimu. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi menghalangimu dan putriku." Mendengar kata-kata Kiren Petler, wajah Harvey York setengah tersenyum, dan dia berkata, "Meskipun Judith Petler dan aku adalah teman sekelas, tetapi kami tidak memiliki hubungan spesial. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Namun, demi Judith Petler, selama kamu memberiku penjelasan yang memuaskan, aku tidak akan menyentuhmu hari ini." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Kiren Petler tanpa sadar bergidik, menatap mata Harvey York dengan dalam. Setelah beberapa saat, kedutan muncul di sudut bibirnya dan dia perlahan berkata, "Mulai hari ini, semua orang-orang dari klan warrior akan mundur dari wilayah negara H. Semua yang ada di Outskirt tidak akan lagi bertindak di sini." Harvey York berkata dengan ringan. "Tidak cukup." Kiren Petler menggertakkan giginya sedikit dan melanjutkan, "Mulai sekarang, aku akan memerintahkan Departemen Militer Perbatasan Siberia untuk tidak lagi melakukan perselisihan dengan negara H." Harvey York masih berkata dengan ringan, "Tidak cukup." Kiren Petler memandang Harvey York, dan butuh waktu lama sebelum menghela nafas. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Selama bertahun-tahun, semua keuntungan yang telah diambil dalam perselisihan perbatasan akan dikembalikan ke negara H. Pertahanan wilayah warrior akan mundur 50 mil dan mendirikan daerah terlarang. Siapapun berani menyerang negara H dari daerah terlarang akan mati." Mendengar ini, Harvey York mengangguk ringan. Hanya bisa dikatakan bahwa Kiren Petler ini memang orang yang tahu kapan harus maju atau mundur di saat yang tepat. Dalam situasi seperti itu, dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Melihat bahwa Harvey York telah menyelesaikan Kiren Petler dalam beberapa kata, petinggi perbatasan yang tersisa semua saling memandang dengan cemas. Ernie Serai adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan keras, "Tuan Muda York, aku mewakili keluarga Serai. Tidak, aku menyatakan atas nama 4 suku utama.
Mulai sekarang, 4 suku besar akan menghormat kamu. Keluarga Klein juga berdiri dan menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Keluarga Klein setuju. Keluarga Hig juga berdiri pada saat ini dan berkata. Keluarga Hig juga setuju. Kedua, aku akan menunggu pendapat kedua. Pada saat ini, semua pria besar ini angkat bicara, membuat janji atas nama keluarga dan pasukan mereka. Bagaimanapun, Harvey York layak dikagumi dan diyakinkan apakah itu kekuatan, sarana, atau pikiran keluarga dan dunia. Dan banyak penonton di bawah tribun, melihat orang-orang besar yang dapat mengubah tangan mereka menjadi awan dan mengubah tangan mereka menjadi hujan pada hari kerja. Mereka tampak hormat dan kagum kepada Harvey York. Hidup ini seperti ini, apalagi yang dia bisa diminta. Segera, di bawah perintah Ernest Ray, semua orang di tribun dibubarkan. Selain itu, Ernest Ray tahu karakter Harvey York dengan baik, dan dia tidak perlu Harvey York untuk mengatakan apa-apa. Dia sudah bergabung dengan keluarga lain yang hadir untuk mengeluarkan segel. Siapapun yang berani mengungkapkan tentang apa yang terjadi hari ini ditakdirkan untuk dibunuh tanpa ampun. Setengah jam kemudian, di villa kecil, Harvey York bertemu Harlan Hig lagi. Pada saat ini, Harlan Hig memandang pemuda yang sedang minum teh di depannya, dan dia tidak tahu harus merasakan apa. Wesley Cobb dan Billy Hig sama-sama ragu untuk mengatakan apapun saat ini. Lagi pula, bahkan keluarga Hig sudah mengikuti Harvey York saat ini. Berapa nilai dirinya di depan Harvey York? Chapter 5888. Paman Hig silakan. Setelah Harvey York selesai minum secangkir teh, dia menuangkan secangkir teh sendiri dan memberi isyarat kepada Harlan Hig untuk duduk di seberangnya. Kelopak mata Harlan Hig berkedut. Setelah waktu yang lama, dia duduk perlahan. Setelah meminum cangkir teh, dia menatap Harvey York dengan mata yang dalam, tetapi terlihat ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Harvey York melirik Harlan Hig dan berkata, jika Paman Hig memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk berbicara, dan jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Aku harus tahu segalanya dan mengatakan semuanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan getir. Apa yang sudah kamu lakukan? Siapa kamu? Bagaimana keadaan keponakanku sekarang? Setelah dia tahu apa yang terjadi hari ini, beberapa hal tidak perlu lagi disembunyikan dari seseorang seperti Harlan Hig. Jadi sekarang dia berhenti berpura-pura, tetapi tersenyum dan berkata, Paman Hig memiliki penglihatan yang baik. Aku tidak tahu, sejak kapan kamu meragukan identitasku? Harlan Hig tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah sebelumnya. Tapi kejadian hari ini telah menjelaskan kepadaku bahwa kamu bukanlah dia. Harvey York mengangguk dan berkata, aku benar-benar bukan orang yang bersamamu saat masih bayi. Meskipun namaku Harvey York, aku adalah dua orang berbeda. Kali ini aku memiliki sesuatu untuk dilakukan di outskirt. Dan kebetulan aku memiliki identitas seperti itu untuk menggantikannya. Untuk menyembunyikan sesuatu, aku sudah berbohong. Paman, aku ingin menyampaikan permintaan maaf untuk ini. Untuk alasan ini, aku dapat menyetujui permintaanmu. Bahkan jika kamu ingin menjadi kepala keluarga Hig, aku bisa membuatmu mengambil posisi itu. Harlan Hig terdiam lama sebelum perlahan berkata, apakah keponakanku sudah mati? Harvey York mengangguk. Melihat tindakannya, baik Wesley Cobb dan Billy Hig agak bingung untuk sementara waktu. Mati? Harvey York sudah mati? Apakah kamu yang sudah melenyapkannya? Suara Harlan Hig menjadi agak dingin. Harvey York menghela nafas, mengeluarkan tablet, mengambil data, dan meletakkannya di depan Harlan Hig. Harlan Hig meliriknya, dan kemudian dengan cepat membalik-baliknya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan bertanya, apakah ini benar? Harvey York berkata dengan ringan, bisakah aku berbohong tentang hal semacam ini? Dilihat dari kekuatan dan kemampuan yang Harvey York tunjukkan, keponakannya, dibandingkan dengan Harvey York, bagaikan langit dan bumi. Bagaimana bisa Harvey York melenyapkannya hanya untuk satu identitas? Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh Harvey York adalah benar. Keluarga York di outskirt sudah melenyapkan keponakanku untuk mendapatkan kembali ekuitas keluarga. Bahkan jika dia melarikan diri ke Golden Sands, mereka tidak akan melepaskannya. Suara Harlan Hig sedikit bergetar. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Harvey York, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda York, karena kamu memintaku untuk mengajukan permintaan. Kalau begitu aku hanya punya satu permintaan. Berikan keponakanku keadilan. Mendengar kata-kata Harlan Hig, Wesley Cobb melompat kegirangan. Harlan Hig, apa yang kamu lakukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Untuk orang seperti Master York, satu kalimat saja bisa mengubah keluarga kita menjadi orang yang superior dan membuat keluarga kita kaya selama ribuan tahun. Tapi jika kamu tidak membuat tuntutan ini, kamu malah meminta Master York untuk mendapatkan keadilan untuk keponakanmu yang sudah meninggal. Apakah kamu bercanda? Tuan Muda York, jangan dengarkan dia.
Dengarkan aku, dengarkan aku. Wesley Cobb menari, dan sangat bersemangat saat ini. Harvey York mengabaikan wanita ini yang entah kenapa dia merasa mirip dengan Lillian Yates. Dia hanya menyipitkan mata pada Harlan Hayes dan berkata dengan ringan. Apakah kamu tidak akan menyesalinya? Chapter 5889. Harlan Hayes mengertakkan gigi dan berkata. Tuan Muda York, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin keadilan. Baiklah. Harvey York sedikit mengangguk. Karena aku meminjam identitas keponakanmu, aku juga akan menanggung karmanya. Karena kamu menginginkan keadilannya, aku akan mengembalikannya. Setelah masalah di sini, aku akan meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Harlan Hayes berterima kasih banyak padanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Dia segera menyeret Wesley Cobb dan Billy Hicks untuk pergi dengan cepat. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan masalah dari kompetisi cincin dan membatasi kekuatan yang terlibat di outskirt untuk 9 manik siu besar, Harvey York kembali ke daerah perkotaan di outskirt. Selain tidak ingin memperburuk situasinya, Harvey York sama-sama tahu bahwa ada tangan lain yang mencoba mengutak-atik sesuatu di belakang perbatasan. Hanya ketika awan dibersihkan, semuanya akan terlihat dengan jelas. Setelah kembali ke daerah perkotaan di outskirt, Harvey York tidak terburu-buru kembali ke Villa Gunung Eden. Dia meminta Ernest Ray untuk memesan sebuah kotak di Gangnam Outskirt. Hal berikutnya yang harus dilakukan, dia akan meminta Ramona Klein dan Ernest Ray mengambil tindakan. Mungkin dia juga perlu menggunakan kekuatan Death Corps sampai batas tertentu. Pada pukul 6 malam, Harvey York dan rombongannya muncul di gerbang Gangnam di outskirt. Hotel ini sepertinya telah direnovasi, dan ada warna-warna mewah di mana-mana. Ada banyak mobil mewah diparkir di pintu. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu restoran top di outskirt. Ernest Ray dan Ramona Klein yang menunggu di pintu beberapa waktu sebelumnya, menyambut mereka. Yang mengejutkan Harvey York adalah Arias Ray benar-benar datang. Jelas, Arias Ray tahu apa yang sudah terjadi di Oasis. Dia yang menatap Harvey York saat ini dan hampir meneteskan air mata. Harvey York melirik Ernest Ray. Ernest Ray sangat ketakutan sehingga dia menggigil, dan kemudian berlari ke sana kemari dan menjelaskan dengan terbata-bata. Dalam keluarga Ray, statusnya tidak sebanding dengan Arias Ray. Apa yang ingin diketahui Arias Ray, sama sekali tidak perlu melewatnya Ernest Ray. Harvey York tidak terlalu mempermasalahkan hal ini, dan setelah mengatakan beberapa patah kata kepada Ernest Ray, dia berjalan menaiki tangga. Kali ini mereka memesan sebuah kotak dengan ukuran lokal. Menurut Ernest Ray, dia awalnya berencana untuk memesan sebuah kotak terkenal untuk Harvey York. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pihak Gangnam Hotel secara menutup kotak ini, yang tampaknya akan digunakan oleh orang besar. Harvey York tidak keberatan ketika dia berada di dalam kotak. Tetapi ketika dia berjalan ke pintu kotak, dia kebetulan melihat bahwa kotak di sisi lain koridor sedikit terbuka. Di celah pintu, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina berbisik dan tertawa keras. Yang duduk di kursi utama adalah seorang pria muda dengan setelan tang. Wajah pria itu agak pucat, seolah-olah dia dibesarkan dalam tabung, tetapi sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang biasa. Yang mengejutkan Harvey York adalah bahwa wanita di sebelah pria itu adalah Miley Ray. Menyadari tatapan Harvey York, Miley Ray melirik tanpa sadar, dan kemudian tatapannya menjadi sedikit dingin. Meskipun Harvey York melihat mata kesal Miley Ray, dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia bahkan tidak peduli dengan Stefan Augustus. Bagaimana dia bisa peduli dengan Miley Ray?